Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 3 Desember 2020 dengan episode Unbreakable. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 3,9% menjadi minus 0,6%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 404K menjadi 307K. Kemudian ada dari Eurozone PPI month on month yang tidak berubah di 0,4%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 2,3% menjadi minus 2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Esatware Tbk atau ACES yang membuka gerai terbarunya di Malang yang merupakan gerai ke-13 yang dibuka di tahun ini dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Aneka Gas Industri Tbk atau AGI yang mencatatkan koreksi pada pos penjualan yaitu turun 2,5% secara year on year menjadi 1,57 triliun rupiah hingga kuartal 3 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Mega Lestari Epek Sentosa Raya Tbk atau EPAC yang laba bersih perusahaan naik 275,85% secara tahunan atau year on year dari semula 2,13 miliar rupiah pada Januari hingga September 2019 menjadi 6,37 miliar rupiah pada Januari hingga September tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, IHSG ditutup menguat 89 poin atau 1,56% menjadi 5.813. Sektor pertambangan, aneka industri infrastruktur, properti, perdagangan, industri dasar, industri konsumsi, keuangan, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 241 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell dan Mnuchin bersatu tapi berbeda. Pada pertemuan hari kedua dengan Kongres, Powell dan Mnuchin keduanya sepakat untuk mendukung stimulus fiskal lebih banyak untuk mendorong perekonomian dalam beberapa bulan ke depan untuk menjaga fase pemulihan. Powell menegaskan bahwa resiko untuk memberikan stimulus lebih besar memiliki nilai resiko lebih kecil daripada memberikan stimulus lebih kecil namun dengan tingkat resiko lebih besar. Mnuchin mengatakan bahwa dirinya berbicara dengan Trump terkait dengan pemberian stimulus dan mereka sepakat untuk mendesak Kongres untuk dapat mengesahkan suatu paket stimulus untuk menopang perekonomian. Meningkatnya jumlah kasus wabah virus corona di Amerika membuat perekonomian semakin terancam dalam fase pemulihan yang berpotensi menurunkan aktivitas perekonomian dan membuat masyarakat Amerika harus kembali kehilangan pekerjaan mereka. Powell sejauh ini juga belum memberikan kisi-kisi terkait dengan pertemuan Bank Sentral Amerika pada tanggal 15 hingga 16 Desember mendatang. Meskipun Powell menegaskan bahwa Bank Sentral akan berusaha untuk menggunakan semua tools yang ada untuk membantu pemulihan perekonomian. Sejauh ini kelompok senator Republik telah mengusulkan stimulus dengan nilai 908 miliar dolar untuk mendukung perekonomian dengan 300 miliar dolar sebagai pinjaman untuk usaha kecil, 240 miliar dolar untuk pemerintah negara bagian dan daerah, dan 180 miliar dolar untuk memperpanjang pinjaman tunjangan pengangguran. Pejabat The Fed sejauh ini mendukung untuk memperpanjang semua fasilitas pinjaman bank sentral yang dimana mereka beranggapan bahwa program tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar, meskipun beberapa program tersebut jarang digunakan. Namun Powell menegaskan tidak ada satupun bank sentral di dunia ini yang ingin menghilangkan program untuk mendukung perekonomian, khususnya di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Powell mengatakan bahwa fasilitas dapat dibangun dengan dana Exchange Stabilization Fund yang dimana berfungsi sebagai penahan kerugian apabila hal tersebut diperlukan. Sebagai penutup, Powell mengatakan bahwa saat ini ada beberapa bagian masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan karena tidak semua masyarakat memiliki tabungan yang cukup untuk melewati saat-saat sulit seperti ini. Konon katanya Nancy Pelosi dan pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer pada hari Rabu kemarin telah mendesak pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell untuk dapat menggunakan rencana stimulus dengan nilai 908 miliar dolar seperti yang sudah kami sampaikan di atas agar dapat mengirimkan bantuan terlebih dahulu sebelum akhir tahun.
Namun belum saja diajukan, McConnell langsung menolak rencana bipartisipan tersebut. McConnell sekali lagi mengatakan hanya akan memberikan paket stimulus senilai 500 miliar dolar. Namun ini membutuhkan waktu yang cepat untuk melakukan negosiasi, karena pada tanggal 11 Desember ada tagihan dalam bentuk pendanaan yang harus disahkan oleh Kongres sehingga sekiranya bantuan tersebut disetujui, maka dapat dimasukkan ke dalam tagihan tersebut agar dapat segera dikirimkan kepada masyarakat Amerika sebelum akhir tahun. Kami melihat tampaknya 500 miliar dolar bukanlah sesuatu yang buruk untuk saat ini, karena lebih baik bantuan diberikan pada akhir tahun ini dan dilanjutkan dengan pelantikan Biden pada awal tahun depan sehingga Biden dapat memberikan tekanan untuk dapat memberikan paket stimulus jumbo tersebut. Setidaknya angin sepoi-sepoi dari vaksin masih akan memberikan harapan kepada market, namun akan menjadi angin pantai apabila ternyata mereka sepakat untuk memberikan stimulus terhadap pasar, karena ini akan mendorong pasar untuk bereaksi positif. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Australia terluka tapi boleh bangga. Perekonomian Australia kembali bangkit setelah tingkat pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan secara quarter over quarter dari sebelumnya minus 7% menjadi 3,3% dan secara year on year mengalami perbaikan dari sebelumnya minus 6,4% menjadi minus 3,8%. Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe mengatakan bahwa pemulihan akan berlangsung tidak merata, cukup bergelombang namun akan kembali bangkit. Sejauh ini perbaikan ekonomi Australia masih berjalan dengan sangat baik, meskipun sebagian besar masih berada dalam situasi dan kondisi lockdown. Sejauh ini Victoria masih berkontribusi sebanyak 25% dari GDP, namun akibat lockdown yang sebelumnya dilakukan mengakibatkan 1.200 masyarakat harus kehilangan pekerjaannya khususnya pada bulan Agustus dan September. Tingkat pengangguran di Australia saat ini berada di level 7%, namun Bank Sentral Australia mengatakan bahwa tingkat pengangguran tersebut berpotensi untuk mengalami kenaikan hingga 8%. Dari data pertumbuhan ekonomi Australia terlihat bahwa belanja rumah tangga mengalami kenaikan hingga ke level 7,9% dan pengeluaran pemerintah naik 1,4%. Bank Sentral Australia dan pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan bauran kebijakan baik fiskal maupun moneter untuk terus menopang perekonomian. Dan sejauh ini Bank Sentral masih terus melakukan pembelian obligasi dengan nilai 100 miliar dolar Australia. Dengan adanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka kami melihat tingkat suku bunga Bank Sentral Australia tidak akan berada di wilayah negatif. Sejauh ini Cina masih memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor Australia sebesar 35%. Namun sayang nilai tersebut berpotensi turun pada tahun depan seiring dengan keributan yang terjadi di antara keduanya. Sejauh ini Gubernur Bank Sentral juga mengatakan bahwa vaksin memberikan harapan, sehingga pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat juga akan terus berlanjut untuk mendorong perekonomian ke depannya. Bauran kebijakan baik Bank Sentral maupun pemerintah juga menjadi salah satu poin acuan ke depannya untuk mendorong perekonomian Australia kembali bangkit, khususnya dalam menghadapi kekuatan dan tekanan yang diberikan oleh Cina kepada Australia. Australia harus berpikir lebih keras lagi untuk mencari pengganti Cina untuk menjaga tingkat pertumbuhannya apabila ingin hasil yang lebih baik pada tahun 2021 mendatang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dorongan untuk CPO. Dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN dan Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya pemulihan ekonomi di sektor kelapa sawit. Ia mengatakan minyak kelapa sawit memegang peran penting dalam meraih target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Asia Tenggara merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan menyumbang 89% produksi dunia. Di Indonesia, industri ini telah menekan angka kemiskinan sebesar 10 juta dan berkontribusi pada devisa sebesar 23 miliar US dollar pada 2019. Komoditas ini bahkan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan ASEAN, mengingat telah memberikan lapangan pekerjaan bagi 26 juta orang. Selain itu, 40% perkebunan sawit juga dikelola oleh petani kecil. Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Uni Eropa pada Maret 2019 meloloskan aturan pelaksanaan atas Renewable Energy Directive atau RED II. Dokumen tersebut menyimpulkan kelapa sawit mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global dan berencana menghapus secara bertahap penggunaan kelapa sawit hingga 0% pada tahun 2030. Pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam konteks perlindungan lingkungan hidup menjadi kepentingan dan komitmen bersama. Dalam waktu dekat, Joint Working Group atau JWG akan membahas minyak nabati dalam konteks berimbang akan segera dimulai pada Januari 2021. Hal tersebut tentunya diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan dari produksi sawit maupun ekspor sawit dalam tahun-tahun mendatang.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.728 hingga 5.973. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari WSKT, kemudian yang kedua ada dari BRPT, dan yang ketiga ada dari SMBR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTPP atau PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk yang membidik pertumbuhan kontrak baru di tahun depan. Tampaknya perusahaan optimis akan pertumbuhan kontrak baru di mana manajemen menargetkan setidaknya perusahaan bisa membukukan kontrak baru yang berasal dari pemerintah dan PSN sebesar 35%. Hal ini seiring dengan program proyek strategis nasional yang tahun depan, di mana pemerintah menyiapkan rencana anggaran sebesar 414 triliun rupiah untuk sektor infrastruktur dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN yang terdiri dari 201 proyek dan 10 program dengan nilai total 4.809,7 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.600 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 7,75 triliun rupiah di 2021. Alokasi tersebut diperuntukkan untuk pengembangan lini bisnis jalan tol. Kemudian sisanya akan digunakan sebagai pengeluaran belanja modal untuk pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM yang meliputi sarana penunjang jalan tol, sarana penunjang operasi jalan tol, pemeliharaan periodik, dan peningkatan kapasitas. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 4.600 dan tingkat probabilitas sebesar 46%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.850 dan tingkat probabilitas sebesar 89%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.